Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Namanya siapa? Rahma. Oh ya, halo Kak Rahma. Hai. Hai Kak Uci. Hai. Apakah sebelumnya kakak pernah melihat orang dengan penyandang disabilitas itu? Penyandang disabilitas ya? Aku tahunya itu kalau penyandang disabilitas yang namanya kayak kecil karena dari lahir, sama ada yang kayak amputasi karena kecelakaan. Nah, ini ada dua foto nih Kak. Apa yang Kakak berikan setelah melihat foto ini? Oh ini yang cowok ya? Itu setahu saya namanya Doni, atlet dari Indonesia. Dan satunya ini cewek juga atlet. Tapi atlet apa ya? Bukan lari, atlet renang kalau nggak salah. Menurut kakak bagaimana pandangan dukungan yang diberikan pemerintah dan masyarakat bagi penyandang disabilitas ini? Kalau menurut saya pribadi, itu setahu saya waktu di Solo, pemerintah juga cukup mensupport para penyandang disabilitas fisik. Gitu kan dengan adanya Paralimpik gitu, itu adalah olimpiade dua disabilitas. Sekarang ada video juga nih Kak, menurut kakak bagaimana dukungan yang diberikan lingkungan sekitar terhadap para penyandang disabilitas? Aku baru lihat nih video ternyata masih kurang ya orang sekitar terhadap penyandang disabilitas. Harusnya pemerintah lebih aware lagi tentang video yang ada beredar. Oh iya, terima kasih Kak untuk waktunya. Bagaimana peran orang tua dalam mendampingi dan memberi dukungan pada anak penyandang disabilitas fisik? Simak wawancara berikut. Ibu N. Wali dari anak difabel, inisial AI, kelahiran 2006. Kronologi, sewaktu masa kehamilan sudah terkena penyakit diabetes. Apabila angka diabetes tinggi, maka anak dalam kandungan tidak selamat, sehingga perlu suntik insulin 3 kali 1. Sewaktu bayi lahir, anak tidak menangis, hingga dibawa ke ICU dan dinyatakan terkena virus. Anak harus diperiksa secara intensif dan melakukan pemeriksaan darah di Jakarta. Hasil diagnosis, anak dinyatakan terkena virus CMV, cytomegalovirus. Saya tahunya anak saya difabel itu ketika saya masukkan ke TK, karena baru bisa jalan itu usia 5 tahun. Setelah itu disarankan oleh kepala sekolah untuk pindah ke sekolah inklusi. Kemudian saya pindahkan ke Manyar. Bagaimana karakteristik anak yang Ibu ketahui? AI memiliki keinginan yang kuat, terkadang dia ngeyel dan harus dituruti, jadi sering timbul ketidaksetujuan. Apakah Ibu selalu menuruti keinginan AI? Enggak juga, saya juga harus mengajari dia memahami realitanya. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui kondisi ini? Iya, kadang-kadang saya itu sedih, kok kemauannya sangat keras sekali. Bagaimana Ibu dan lingkungan sekitar mendampingi anak dalam proses belajar? Nah, itu yang susah. Kalau disuruh belajar, dia nggak mau. Tapi kalau melakukan kegiatan mengaji, dia mau. Bagaimana melatih aktivitas anak sehari-hari secara mandiri? Baru saja SMP saya melepas. Waktu SD masih saya bantu. Misalnya mandi. Waktu SMP sudah harus dikasih tahu bagian mana yang harus ditutupi. Caranya dengan memberikan bimbingan. Kalau sikat gigi, caranya seperti ini. Nah, tangannya yang kiri kan nggak aktif, jadi tidak bisa bergerak. Kalau mau melakukan kegiatan yang pakai tangan kiri, saya dan ayahnya memikirkan dengan membuat selang dari arah kiri. Apakah Bapak ikut berperan dalam membimbing anak? Iya, ikut berperan. Kami bersama-sama menghadapi anak seperti ini kadang di luar dugaan. Kalau saudara-saudaranya? Kalau sebelum berangkat sekolah dibantu kakak-kakaknya karena saya sudah berangkat kerja. Pesan Ibu N untuk orang tua dengan anak disabilitas. Ini pesan saya kepada orang tua yang lain supaya sabar. Ya, memang anak disabilitas ini ada semacam kemauan yang keras. Jadi kalau memang kita tidak setuju, kita harus lebih bersabar, lebih menyayangi. Kita harus membimbing, memberi contoh hal yang baik, petunjuk untuk menghadapi hidup supaya bisa sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah.